biasa juga disebut dengan setrika uap. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas fakulti prasetya, yaitu materi kuliah perawatan dan perbaikan. Perawatan yang dilakukan pada setrika uap yang pertama yaitu selalu membersihkan alat agar tetap bersih dan nyaman digunakan. Yaitu sebelum dibersihkan, pastikan alat dalam keadaan tidak tersambung listrik dan tidak dalam keadaan panas pada platnya ataupun sehabis setelah digunakan. Dan jangan sampai alat setrika uap ini terkena air ataupun cairan lainnya yang dapat membahayakan atau merubah. Kemudian yang kedua, ketika menyetrika pakaian dengan temperatur tinggi yang tidak direkomendasikan, jangan gunakan pada kain atau bahan pakaian yang mudah terbakar seperti wol ataupun lainnya. Yang kemudian jika terlalu panas pada alat plasnya maka akan membekas. Untuk menghilangkannya dengan cara menggosokkan kain pada alat plat ini secara lama agar bekasnya hilang. Kemudian setelah selesai digunakan, pastikan tombol pada alat setrika uap sudah dalam kondisi posisi mati dan posisi colokan sudah terlepas dari stop kontak. Kemudian simpan produk setelah tidak dalam keadaan panas lagi. Kemudian kita tetap menjaga kualitas lapisan kabel dan pastikan tidak ada lapisan kabel yang terkelupas. Perawatan berikutnya yaitu agar setrika uap tetap dalam kondisi baik, yaitu sebelum digunakan pastikan posisi knop putar temperatur ini pada posisi minimal atau posisi rendah. Kemudian jika akan digunakan maka tinggal kita putar sesuai kebutuhan. Dan ketika setelah selesai digunakan, pastikan juga posisi temperatur ini kita kembalikan ke posisi semula atau paling rendah. Kemudian setelah itu, ketika kita akan menggunakan setrika uap ini, kan pastinya pertama kita mengisi air pada lubang setrika ini. Dan ketika diisi, pastikan air tersebut bersih dan tidak mengandung alkali ataupun cairan lainnya yang dapat berbahaya yang bisa merusak alat setrika uap ini. Kemudian ketika diisi, pastikan tidak terlalu penuh ataupun tidak terlalu kurang. Dan di sini bisa menggunakan sesuai aturan volume yang digunakan untuk mengisi pada setrika uap. Kemudian setelah itu ketika akan digunakan, pastikan posisi tutup ini sampai terkunci dan dapat digunakan secara aman. Pada setrika uap di sini bisa menggunakan sikat fabrik yang digunakan untuk menyetrika pada bagian tirai dan sofa, dan ketika dipasangkan di sini. Kemudian pada perawatan untuk sikat fabrik di sini, karena bahannya seperti ini, kita bisa mengelap dengan lap kering saja. Dan di sini ada sikat velcro yang dirancang untuk pakaian, dasi, dan kain. Nah, biasanya di sini ketika menyetrika pada bahan tersebut terdapat berupa seperti benang-benang halus ataupun kotoran lainnya, dan untuk membersihkannya kita bisa dengan menggosoknya dengan sikat khusus ini, sikat yaitu sikat kecil,
dan kita menggosoknya seperti ini agar kotoran ataupun debu lainnya yang menempel bisa hilang pada sikat velcro ini. Ketika alat setrika uap ini rusak, maka perbaikan yang dapat dilakukan pertama yaitu jika panasnya tidak keluar, kita pastikan dulu yang pertama dari bagian colokan setrika uap ini. Jika ada yang terputus kabelnya, maka kita bisa memotong dan mengganti bagian kepala colokan setrika uap ini. Kemudian jika sudah diganti, jika panasnya masih tidak keluar atau tidak bisa diatur, maka kita cek bagian kabel yang ada pada bagian dalam di balik plat setrika uap ini. Jika ada yang terputus, maka kita cek dan kita ganti jika diperlukan. Kemudian setelah itu diisolasi menggunakan isolasi kabel dan kita bisa mengeceknya kembali. Jika tidak panas, maka kita bisa mengecek pada bagian plat pemanas ini. Jika platnya tidak panas, maka bisa dipastikan bagian plat ini rusak dan sehingga tidak bisa digunakan. Agar bisa digunakan kembali, maka kita bisa mengganti pada plat panas tersebut dengan komponen yang baru. Kemudian bila bagian on off-nya macet atau rusak, kita bisa mengecek bagian tombolnya. Dan untuk mengecek apakah setelah diperbaiki setrika uap ini akan berjalan dengan baik kembali, yaitu dengan kita mengisikan air pada lubang setrika uap, diisi sesuai kebutuhan, kemudian kita tutup hingga terkancing, kemudian kita sambungkan colokan ini ke saklar, kemudian kita nyalakan. Dan pada saat awal pemakaian, arahkan pengaturan pada posisi maksimal dan akan muncul indikator seperti ini bahwa menunjukkan alat setrika sudah normal kembali. Dan tunggu 1 hingga 3 menit agar alat bisa berfungsi. Kemudian gunakan alat pada saat uap sudah keluar dengan sempurna, yaitu di sini uap akan keluar. Kemudian posisikan setrika uap ini ketika menggosok, yaitu baik secara horizontal maupun arah vertikal. Dan kita bisa menekan on pada di bawah alat ini ketika akan menggunakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan.